Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita sama-sama menjadikan puji dan syukur. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan waktu luang atas izin Allah, taufik dan hidayahnya dalam rangka talabul ilmi yang insyaallah ta'ala tema kajian kita pada pagi ini membahas seputar hukum jual beli dengan dua akad. Ada dua hadis biidznillah. Kita akan sama-sama kaji. Hadis pertama berkaitan dengan tema bahasan, kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan masail atau masalah-masalah terlarang dalam jual beli. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya tanpa terkecuali, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menuturkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli, dua transaksi fi bai'atin dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi. Rawahu Ahmadu wan Nasa'i wa shahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, telah disahihkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wali Abu Dawud, dan diriwayat Abu Dawud, man ba'a bai'ataini, siapa yang menjual bai'ataini fi bai'atin, dua akad dalam satu transaksi, falahu, maka baginya, au kasuhuma, mengambil yang lebih rendah, au ar-riba, atau riba. Sekali lagi kita bacakan hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli dua akad dari satu transaksi jual beli.
Hadis ini telah diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasai, telah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Adapun riwayat Abu Dawud, barang siapa atau siapa orang yang menjual, melakukan transaksi dengan dua akad, falahu maka bagi dia au kasuhuma mengambil yang terendah, awir riba atau riba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk di fikih hadis, maka kita jelaskan terlebih dahulu atau asyarih membawakan penjelasan seputar makna bai'ataini fi bai'atin. Makna dua jual beli dalam satu transaksi. Jual beli dalam satu transaksi. Ikhtalafal ulama'u fi tafsiri dzalika ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari bai'ataini fi bai'atin. Dua jual beli dalam satu transaksi maksudnya apa? Ada tiga arti. Ada tiga pandangan para ulama terkait hadis ini. Pendapat pertama bahwa makna bai'ataini fi bai'atin, dua jual beli pada satu transaksi, artinya adalah an yakula, dia berkata, seseorang mengatakan, yakni al-aqid, pelaku transaksi, dalam hal ini penjual, dia berkata, abi'uka hadas tauba naqdan bi asyarah au nasi'atan bi isyrin. Aku jual kepadamu baju ini dengan harga 10 dinar. Naqdan, tunai. Au nasi'atan bi isyrin, atau dicicil dengan harga 20 dinar. Bisa dipahami? Apabila seseorang mengatakan saya jual baju ini, contoh kasusnya di baju di sini. Jika tunai 10 real mungkin ya, enggak yang mungkin 10 real. 10 dinar ya, baju. 10 dinar tunai. Au nasi'atan bisyri. Ya. Atau nasi'ah dicicil dengan harga isyrina 20. Ini 20 apa? Dinar. Bisa dipahami gambarannya jelas insyaallah. Wa hadza tafsiru Simak ibn Harbin. Ini adalah penafsiran Simak bin Harbin. Rawi hadis Ibni Mas'ud. Periwayat hadis Ibnu Mas'ud, yaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safaqatin wahidatin. Rasulullah telah melarang dua kesepakatan di atas satu kesepakatan. Gambarannya seperti tadi telah disampaikan. Ada dua pilihan. Tuh, ada tunai, ada nyicil. Ya. Kenapa kita enggak terjemahkan kredit? Karena kalau kredit, ya di zaman sekarang khawatir disalahpahami. Karena pada prakteknya banyak yang
riba. Tuh, makanya udah nyicil. Wa huwa tafsirul imami Malikin. Ini adalah tafsir Imam Malik. Kama fil Muwatta, sebagaimana di dalam kitab Al-Muwatta. Wa huwa tafsirun Nasa'i. Ini pun tafsir Imam An-Nasa'i. Kama fi sunanihi, sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i. Wa huwa ahadu tafsirai Asy-Syafi'i. Ini pun salah satu dari dua tafsiran Imam Asy-Syafi'i. Kama naqalahu Ibnu Abdul Bar, sebagaimana telah dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Wa huwa tafsiru Sufyan Ats-Tsauri. Ini pun merupakan tafsir Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Inilah makna bai'ataini fi bai'atin. Dua jual beli pada satu transaksi. Tuh. Atau dua akad pada satu transaksi. Ada tunai, ada nyicil. Nah, apa yang dikatakan Rasul tadi? Rasulullah telah melarang. Tuh. Dua akad pada satu transaksi. Ini tafsiran pertama. Intinya ada pendahulu ya. Ada pendahulu. Nanti ada diskusi. Mana yang lebih kuat terhadap makna hadis ini? Yang benar terhadap makna hadis ini apa? Yang mana? Karena pendapat kedua. Pendapat kedua, tafsiran kedua dari hadis ini, an yushtarata ahadul muta'aqidain alal akhar, aqdan akhar. Pengakad dalam hal ini ada penjual, ada pembeli. Membuat satu syarat di luar dari transaksi. Pengakad, baik penjual atau pembeli, membuat syarat di luar dari transaksi kasalafin, seperti pinjaman. Salaf itu pinjaman di sini. Walaupun nanti ada makna salaf itu sejatinya di akad salam nanti. Ada salaf, ada salam. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-qard, pinjaman. Seperti kasalaf, seperti dia bikin syarat pinjam, meminjam, au bai'in atau penjualan, au ijarah, sewa, au syarikah atau persekutuan, persyarikatan, wa nahwu dzalika atau yang semisal dengan itu. Intinya salah satu dari pengakad baik penjual atau pembeli ya, setelah terjalin kesepakatan maka ada membuatkan syarat. Contohnya, kan yaqulal bai'u, penjual berkata, abi'uka hadhihi sayyarah bikada. Saya jual mobil ini dengan harga sekian. Ala antabi'ani sayyarataka bikada. Dengan syarat kamu menjual mobil yang kamu. Bisa dipahami? Saya akan jual mobil ini. Saya jual mobil ini ke kamu. Dengan syarat kamu menjual mobil kamu. Jelas ya? Au tu'jirani bi baitaka, au tu'jirani baitaka. Dengan syarat
Kau sewakan rumah. Engkau sewakan rumahmu untukku. Boleh kamu ambil mobil saya dengan harga sekian. Sudah terjalin transaksi kan? Dengan syarat rumahmu aku sewa sabulanan, tahunan ya rumah. Sampai sini jelas? Wahada tafsirul Hanabilah, ini adalah tafsir Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Wa nasabahu Ibnu Abdul Bar ila Syafi'i aydan, Ibnu Abdul Bar menisbahkan pendapat ini juga kepada Imam Asy-Syafi'i. Bisa dipahami gambarannya? Jadi membuat syarat di atas akan. Membuat syarat di atas akan. Sehingga seolah-olah dua akad pada satu transaksi. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga. An yabi'ahu sil'atan bimi'atin ila ajalin. Tsumma yashtariha minhu halan bi'aqal. Ini masalah bai'ul inah riba ini ya jelas. Insyaallah bai'ul inah kita bahas dikaji di hadis berikutnya nanti biidznillah. Bai'ul inah ya. Prakteknya seperti apa? An yabi'ahu sil'atan. Menjual barang ya, menjual barang bimi'atin dengan harga 100 dinar contohnya. Ila ajalin, bertempo. Nyicil berarti ya? Dicicilkan Pak, tapi ada tempo. Satahunan, berarti 12 bulan. Soma yashtariha minhu halan. Di bulan kedua, setelah cicilan sudah dimulai, dibeli kembali oleh pemilik asal dengan harga lebih sedikit, lebih murah dari sebelumnya. 80 contohnya. Bisa paham nggak? Nah ini hilah tipu daya ya seperti gini. Seakan-akan barangnya nggak ada. Tuh. Li'annal bai'a bimi'ati aqdun wasyira bi tsamanin aqdun akhar. Transaksi yang pertama adalah akad walaupun tempo satahunan. Wasyira dan membeli kembali barang tersebut dengan nakdan tunai walaupun jumlahnya lebih kecil, itu pun akad baru. Sehingga terjadilah dua akad, dua transaksi. Ini yang dimaksud yang disebut dengan bai'ul inah. Bai'ul inah. Hada huwa alladhi tadullu alaihi riwayatu Abu Dawud. Riwayatu Abi Dawud ini adalah riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Ikhtara wa qad ikhtara hada at-tafsira Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memilih tafsir ini. Demikian pula Ibnu Qayyim. Haitsu qala, beliau mengatakan hada ma'na al-hadits. Inilah makna hadis yang benar. Alladzi la ma'na lahu ghairuhu. Tidak ada makna lain kecuali ini. Hakikatnya adalah bai'ul inah. Bai'ul inah minar riba, dari riba. Bagian dari riba. Maka cocok. Rasulullah SAW telah melarang dua transaksi pada satu transaksi. Dua akad pada satu transaksi. Yaitu menjual barang secara dicicil, muajjal, bertempo. 1 tahun contohnya. Kemudian ketika cicilan sudah
sudah berlangsung 2 bulan, 3 bulan, maka buat transaksi baru di tengah-tengah proses kan, proses transaksi dibeli kembali. Tuh. Sedangkan cicilan masih tetap sampai tempo, sampai jatuh tempo. Bisa dipahami? Siapa yang untung? Penjual. Karena dia dapat apa? Dapat untung dari apa? Cicilan tadi. Ya. Inilah praktek riba. Disebut dengan bai'ul inah disebutnya. Pembahasan secara khusus tentang bai'ul inah insyaallah nanti datang. Baik. Falahu awqasuhuma aw riba. Maka baginya mengambil yang paling sedikit atau riba. Kita masuk di tafsirannya. Al-hadithu dalilun ala nahyi an bai'ataini fi bai'atin. Hadits ini dalil larangan transaksi jual beli dengan 2 akad. Hada yaqtadi tahrimul aqdi wa fasadihi. Yaqtadi tahrimal aqdi wa fasadahu. Ini menunjukkan ya, akad jual beli ini haram dan rusak. Kalau ada larangan akan berdampak haramnya akad tersebut dan rusaknya jual beli tersebut. Wa qad ittafaqal fuqaha'u 'alal qawli bimujibi ahaditsin nahyi an bai'atin fi bai'ah. Para ulama telah sepakat untuk mengamalkan hadis ini. Telah sepakat para ulama tidak boleh ada 2 akad dalam satu transaksi. Walakinnahu mukhtalafu fi tafsir dzalika. Tapi yang menjadi pokok perbedaan pandangan para ulama adalah tafsir dari jual beli dengan 2 akad itu seperti apa? Jelas? Tafsiran yang pertama bagaimana? Menjual barang dengan tunai berapa tadi? 10 dinar, baju tadi ya kasusnya. Kalau dicicil berapa? 20 dinar. Apakah ini satu transaksi 2 akad? Nah, dibahas kaji. Amma tafsirul awal falaisa fihi bai'atan. Tafsiran yang pertama bukan makna hadis. Bukan 2 akad dalam satu jual beli. Wa inama hiya bai'atun wahidatun bisamanin mubham. Ya. Jadi tafsiran yang pertama itu hakikatnya adalah bai'atun wahidah, satu transaksi. Bisamanin mubham, hanya saja harganya masih mubham, belum jelas. Fa in ittafaqo, apabila sudah terjalin kesepakatan harga, tadi kan mubham harganya. Kemudian terjalinlah akad. Ittafaqo ala ahadihi ma qabla tafarruq fal amru wadih. Kemudian pengakad atau penjual dan pembeli akhirnya sepakat untuk memilih salah satu dari 2 tawaran. Imma naqdan atau muajjal. Antara tunai dengan cicil. Sebelum berpisah antara 2 pengakad, akhirnya sudah terjalin kesepakatan. Oh, saya mau nyicil. Tuh. Oh, saya mau apa? Akad. Maka saman harga yang tadi tidak jelas atau mubham itu akhirnya berubahlah status jadi apa? Jelas. Sehingga bukan 2
Transaksi dua akad. Wa in tafarraqa ala ghairi syai'in baqiya tsaman majhula. Apabila sudah berpisah antara dua pengakad sedangkan belum terjalin kesepakatan, harga yang jelas, pilihan yang pasti, apakah antara tunai atau cicil, maka nanti dilihat apakah punya hak khiyar tidak. Nanti juga ada masalah lagi. Bisa dipahami nggak? Khiyar itu memilih. Dikasih kesempatan 2 hari untuk memilih. Mungkin untuk berpikir dan musyawarah kan? Nah, ini juga di luar. Kalau sudah ada kesepakatan, kasih tempo 2 hari untuk bermusyawarah, berdiskusi, memilih mana yang dipilih antara dua akad tadi. Jadi apabila sudah terpisah dengan harga majhul, waqtalla syartun min syurutil bai', kosong syarat dari syarat jual beli, fala yasihu. Kalau tidak terjalin kesepakatan dan tidak ada hak untuk khiyar memilih, maka dianggap transaksi tersebut batal. Bisa dipahami ya? Transaksinya batal kalau sudah berpisah, tidak ada kesepakatan. Berarti di majelis harus sudah ada kesepakatan sebelum berpisah. Kalau mau mau berpikir dulu, bermusyawarah dulu, maka kasih tempo, bermusyawarah dulu situ. Minta izin, saya kasih kesempatan. Minta kesempatan atau minta waktu untuk bermusyawarah. 1 hari atau 2 hari, nanti saya kasih tahu. Illa in kana bainahuma khiyarun yaumaini mathalan, kecuali kalau dia punya pilihan antara keduanya, kesepakatan lagi khiyar. 2 hari contohnya, fatakunal illatu ada mustiqrari tsaman. Maka illah alasan ketidakjelasan dari transaksi tersebut itu ada mustiqrari tsaman, belum pasti dari sisi harga. Wa hadzal ma'na ba'idun hadzal hadits lima taqaddama. Maka makna hadis ini jauh dari makna jual beli dengan 2 akad. Jadi kalau terjadi hal yang seperti ini, maka jual belinya apa? Sah. Dengan syarat ada terjalin kesepakatan di satu majelis sebelum berpisah. Nah, jelas ya? Sekarang makna yang kedua. Bagaimana tadi makna yang kedua? Membuat salah satu dari pengakad dalam hal ini, baik penjual atau pembeli, menetapkan syarat di atas transaksi yang sudah terjalin. Sejatinya nanti akan kita kuatkan di hadis yang berikutnya ya. Ini. Dan hadis yang berikutnya itu juga menguatkan pembahasan sebelumnya. Tentang hukum menjual barang yang tidak dimiliki secara utuh di waktu akad. Wa amma ala tafsiri tsani, adapun berdasarkan tafsiran yang kedua, fahuma aqdani la mahdhura fihima fi dhahiri. Keduanya fahuma aqdani, keduanya 2 akad, la mahdhura fihima fi dhahir. Dhahirnya tidak ada larangan. Illa ta'liqul bai' bi syartin mustaqbal. Kecuali ta'liq al-bai' bi syartin, syarat yang akan datang kemudian itu ya juzukuhu wa adamukuhi. Artinya nanti dilihat syaratnya apa. Walam yastaqirrul milku. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-hadithu la yatanawalu hadhihi surata la bilafdhihi wa la bima'nahu wa la mahdhura fi dhalika. Kata beliau rahimahullahu taala di Fatwa Sa'diyah, hadis ini la yatanawalu hadhihi surah. Hadis ini maknanya bukan ini, bukan
Bukan apa? Menetapkan syarat di atas apa? Akad atau transaksi. Baik lafal ataupun makna. La mahdhura fi dzalika. Enggak ada larangan yang seperti begini. Kecuali nanti di bahasan. Ada batasan ketika menetapkan syarat. Enggak boleh lebih dari satu syarat. Nanti ada pembahasan. Ya. Yang dilarang itu apabila menetapkan syarat. Syaratnya apa? Jual belinya satu. Tapi syaratnya ini, A, B, C, D. Ini menyusahkan. Itu ada bahasa nanti. Intinya kata Syekh As-Sa'di, hadis ini la yatanawalu hadhihi surah. Gambarannya bukan seperti tafsiran yang kedua ini. Ala anna Syaukani dzakara an hadha tafsira yasluhu li riwayatin naha an bai'ataini fi bai'atin lakinnahu la yuwafiqur riwayat ats-tsaniyah. Tidak sesuai dengan riwayat yang kedua. Riwayat Abu Daud. Adapun yang ketiga, fahuwa adharut tafasir wa aqrabuha. Tafsiran yang ketiga yaitu tafsir bai'ul ainah. Terjadinya dua akad dalam satu transaksi. Tuh, bai'ul ainah. Dengan menjualkan barang secara nyicil, muajjal dengan menetapkan tempo, kemudian setelah cicilan berlangsung dibeli kembali dengan harga yang lebih ringan, lebih rendah. Tuh. Wan nahyu an hadhihi surah lisaddi dzari'atir riba kama taqaddam. Ini menutup celah pintu apa? Riba. Sampai sini? Jelas? Jadi kalau ada transaksi tawaran kepada kita, Pak, saya mau beli barang ke antum. Dua, ada tunai, ada nyicil. Harganya beda, Pak. Gitunya. Kalau tunai, lebih mahal, lebih murah ya. Lebih murah. Nyicil mobil atau motor ya? Seberapa? Second. Hah? Atau yang cash yang hah? Berapa? Udah 10 ya? Enggak, 10 juta. Tunai 10 juta, Pak. Kalau nyicil, tapi tempo harus jelas, Pak. Kade. Kalau nggak jelas tempo, masuk kategori apa? Goror. Dari sisi apa? Tempo, waktu. Berarti harus jelas. Dibatasi berapa? Setahunan? Setahun setengah? Setahunan? Nyicil setahun. Harganya dia berapa? Oh, aduh. 20 juta. 15 ya, udah 15 Pak. 15 juta jadinya. Halal? Akhirnya milih. Kalau tunai saya nggak punya Pak sekarang. Udah nyicil aja. Ambil yang kedua, yaitu muajjal, bertempo nyicil 15 juta. Boleh yang kayak ini? Boleh. Masuk gak ke dalam kategori transaksi dua akad? Tidak. Kenapa? Karena ilahnya di saman, di harga, belum mubham, tidak jelas. Jelas? Tapi tatkala terjalin kesepakatan sebelum di majelis, sebelum berpisah, maka sesuatu yang mubham yang tidak jelas harga tersebut akhirnya sepakat. Dan pada akhirnya akadnya jadi satu. Sehingga ini bukan kategori transaksi dan dua akad. Nah, ini silakan. Ini jadi peluang usaha sebenarnya. Di peluang apa? Usaha. Istilah kita ya kredit sebenarnya. Tapi masalahnya kalau kita menggunakan kalimat kredit, ini beririsan dengan apa? Praktek ribawi. Apa bedanya? Silakan. Ini nyicil, itu nyicil.
yang satu halal, yang satu haram, riba. Apa yang beda? Apa yang menjadi bedanya? Ada apa? Administrasi. Uang apa? Ada uang banyak? Esok atau saat gitu. Jelas. Alhamdulillah. Oke. Baik, kita masuk di hadis yang kedua ya. Masih insya Allah ada waktu. Ada setidaknya ada 4 atau 5 larangan ya. Tolong dipahami ya. Hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW syariat dalam praktek jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bai'un. Ada 4 perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pertama, la yahillu, tidak halal. Salafun wa bai'un, mencampurkan antara salafun. Salafun di sini maknanya al-qard, pinjaman. Tidak halal mencampurkan pinjaman dengan jual beli. Nah ini, tidak halal mencampurkan pinjaman dengan jual beli. Karena yang satu akadnya tabarruat, yang satu akadnya muawwadat. Yang satu akadnya adalah apa istilahnya? Khairiyah, kebaikan, ta'awun, tolong menolong. Kalau yang satu lagi muawwadat, jual beli, keuntungan. Ini ada nggak di praktek apa kayak gini? Hah? Ada? Meminjamkan tapi dengan maksud menarik keuntungan. Ada yang sebenarnya prakteknya? Banyak. Satu, kata Rasul, la yahillu, tidak halal. Ngeri itu. Banyak tuh, di mana-mana sekarang sudah mulai. Yang kedua, wala syaratani fi bai'in. Tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Wala syaratani fi bai'in. Tidak ada 2 syarat dalam jual beli. Yang ketiga, wala ribhu ma lam yudman. Tidak ada keuntungan dari apa? Ada terjemahan nggak situ Pak? Takut salah. Ada terjemahan nggak? Jadi mendapatkan keuntungan tanpa ada usaha. Benar? Hah? Belum yang keuntungan barang yang belum ditanggung atau belum diterima. Baik. Nanti ada paparannya insyaallah ya. La yajuzu lil insani an yarbah fi syai'in lam yaqbidhu. Naam. Tidak boleh seseorang mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang lam yaqbidhu, yang tidak apa? Yang tidak diterima. An yabi'ahu sil'atal mustarahu qabla qabdiha minal ba'i. Yang ke berapa? Yang keempat.
Wala bai'a ma laisa indaka. Tidak juga halal bai'un ma laisa indaka. La bai'u ma laisa indaka. Tidak ada jual beli yang tidak dimiliki, yang tidak ada di sisimu. Rawahul khamsatu, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5. Wasahahu at-Tirmidzi, imam yang 5 yang dimaksud Imam Abu Daud, at-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim. Saya ulangi ya. Pertama, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal salaf wa bai'. Apa salaf tadi? Tidak halal pinjaman atau menyatukan antara pinjaman dengan jual beli. Yang kedua, wala syaratani fi bai'in, tidak halal pula asalnya tuh. Tidak halal pula syaratani, 2 syarat dalam jual beli. Wala ribhu malam yudman, tidak halal juga keuntungan malam yudman, dari sesuatu yang tidak diterima. Wala bai'u ma laisa indaka, tidak halal juga jual beli dari apa yang tidak ada di sisimu di waktu akad. Ini menguatkan yang sebelumnya. Makna hadis supaya lebih jelas. Hadis ini dalil ala annahu la yajuzul jam'u bainas salaf wa bai'. Hadis ini dalil tidak boleh menjamak, menyatukan antara salaf dengan bai'. Salaf yang dimaksud adalah al-qardu, pinjaman. Ka'an yakula, seperti dia mengatakan, abi ukaf hadhis sayarata ala antuk ridhani kada. Aku jual mobil ini kepadamu ala antuk ridhani kada. Tapi bisa enggak kamu pinjamkan kepada saya uang sekian? Paham? Saya jual mobil ini, ya, saya jual mobil ini kepadamu, tapi bisa enggak kamu pinjamkan kepada saya dengan sekian? Mungkin enggak kayak begitu? Bisa jadi minjemnya lebih gede mungkin ya? Hah? Wa kadza wa qad fassara al-Imam Malik bihadzal ma'na. Imam Malik mendefinisikan, mentafsirkan maknanya seperti itu. Au uqriduka kada, atau aku pinjamkan kepadamu kada ala antabi'ani sayyarataka. Aku pinjamkan kepadamu sekian, tapi syaratnya kamu jual mobilmu. Jelas? Mungkin terjadi kayak gini enggak? Mungkin tuh, pakai ancaman kayak gitu. Tidak halal dianggap. Karena menyatukan antara bab ta'awun, tolong menolong, dengan keuntungan. Bab tabarru' dengan bab mu'awadat. Dua transaksi yang berbeda. Fahada la yajuz, ini tidak boleh. Faqad haka Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Hubairah wa Ibnu Rushdin ittifaqal ulama ala dzalika. Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hubairah, Ibnu Rushd telah sepakat para ulama atas larangan ini. Kata Ibnu Qudamah, la a'lam fi khilaf, saya tidak tahu ada para ulama yang menyelisih tentang hal ini. Surah masalahnya bisa dipahami? Gambaran masalahnya bisa dipahami, Pak? Jelas ya, Bu ya? Jadi nggak boleh ada transaksi demikian.
Saya jual ini, tapi pinjemin saya sekian. Nah, nggak boleh. Biasanya kepepet begitu. Wa wajhul man'i anna al-bai'a shara wasilatan lil qardi. Sisi larangan annal bai'a, jual beli yang terjalin transaksi tadi soro menjadi wasilatan, menjadi penghantar lil qardi, untuk pinjaman. Penghantar untuk apa? Pinjaman. Fayakunu qardhan jarra manfaah. Maka berubahlah status pinjaman tersebut itu manfaat. Li'annahu lam yaqriduhu illa min ajli hadzal bai'. Karena dia tidak akan meminjamkan kecuali min ajli hadzal bai', untuk transaksi ini. Dia tidak akan ngasih pinjam. Tapi karena diiming-iming, nah, kamu tarik mobil saya nih, boleh jual. Beli mobil saya. Gitu. Nah, pinjaman tersebut ada unsur, di balik pinjaman itu ada unsur manfaat. Maka kaidah para ulama, ya, kullu qardin jaro naf'un wa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada unsur apa? Manfaatnya, maka itu adalah apa? Riba. Wal qaddu yajibu ayyakun irfaqan mahdha. Pinjaman itu wajib dalam keadaan irfaqan, lemah lembut, menolong, intinya pertolongan sosial. La yaqsidu bihi hajatan ukhra. Enggak boleh ada niat yang lain. Nah, masalahnya sekarang yang terjadi transaksi itu justru menolong tapi apa? Meminjamkan tapi apa? Nggak manfaatkan. Mohon maaf ya, terutama di qard, terutama di masalah apa? Al-qard itu pergadaian. Ya, masalah pergadaian terutama. Kedua, hadis ini dalil ala annahu la yajuzul jam'u baina syartain. Hadis ini dalil nggak boleh menyatukan dua syarat. Kalau Syekh Sa'di tadi satu syarat kan? Nah, kenapa beliau boleh? Dalam satu akad baik. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi tafsir dzalika. Para ulama berselisih pendapat tentang tafsirnya seperti apa. Famin ahli ilmi man hamalahu ala zahirihi. Ada yang menghamal menarik kepada zahir. Pokoknya dua syarat enggak boleh. Bi an yashtariya al-mustari ala al-bai' syartaini. Penjual menetapkan atau pembeli menetapkan dua syarat di atas transaksi. Kan yashtari al-hatab wa yashtaritu alal ba'i hamluhu ila manzili wa taksiruhu. Seperti seseorang membeli kayu bakar dari si fulan. Tapi syaratnya, kata si pembeli, syaratnya hamluhu ila manzilihi wa taksiruhu. Paham ya? Si kayu itu harus sudah sampai di mana? Di rumah, dalam keadaan si kayu itu sudah apa? Sudah dipotong. Syaratnya udah dua tuh. Aw yashtari thawba, atau membeli baju, wa yushtaratu, kemudian buat syarat. Tafsiluhu wa khiyatatuhu. Membeli baju tafsil. Tafsil apa? Pasal dipisah. Kemudian dijahit. Fahada la yasihu. Ini dianggap tidak benar. Waqad azahada tafsir Ibnul Munzir. Ibnul Munzir membawakan tafsir ini kepada Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawai. Wa naqala Ibnu Qudamah an Ahmad. Ibnu Qudamah menukil pendapat ini kepada Imam Ahmad. Annahu qala, beliau mengatakan asy-syartul wahid la ba'sa bih. Satu syarat boleh. Makanya itu yang dikatakan oleh Imam tadi Syekh Sa'di. Innama nuhiya an syartaini, yang enggak boleh adalah dua syarat. Makanya kan hati-hati. Kalau kita jual beli atau membeli sesuatu ada syarat. Lihat syaratnya satu atau dua. Kalau dua, dah. Waqtara hadha Syekh Ibnu Abdul Aziz bin Baz,
mengambil pendapat ini. Kenapa alasannya nggak boleh? Kenapa alasannya tidak boleh? Menetapkan 2 syarat, kira-kira. Dikira-kira aja. Kira-kira apa, Pak? Kenapa nggak boleh? Hah? Yufdi ilan niza. Ini menyebabkan apa? Dongkol niza. Gitu. Niat dia mau niat beli tapi nyusahkan gitu. Bi khilaf istirati syartin wahid. Berbeda kalau syaratnya cuma 1. Beli kayu. Syaratnya sampai ke rumah. Sudah di rumah, punten pangmotongankeun. Paham? Antum beli gas. Contoh. Syaratnya diantar kemana? Ke rumah. 1 syarat ya. Pangmasangkeun. Nah ini jangan kayak begitu. Hindari pokoknya mah. Sok apalagi banyak gerak sok. Jadi kalau dikembangkan banyak. Apalagi Pak? Oh khusus dari ini dia tukangnya. Bukan. Kalau kita akadnya dengan siapa? Bukan syarat itu. Ya kalau tapi akadnya bukan dengan ini kan? Ini jasa berarti. Beda kasus. Boleh atau kayak gitu mah. Malah dia statusnya jadi seneng bahkan. Ya. Pangmasake nggak dapat upah, lebih tambahan jasa berarti situ. Beda Pak, bukan syarat ya. Sok naon atuh? Hah? Tapi ada bayar jasa nggak? Bayar jasa nggak? Nah, yang kayak gitu, ya demikian kalau nggak ada upah tambahan di luar daripada ini hati-hati, khawatir masuk. Ya. Wallahu ta'ala. Wal qulsani pendapat kedua. Annal murada bisyartaini an yakuna al-bai'u. Tafsiran yang kedua. 2 syarat tadi seperti apa sih? An yakula al-bai'u, penjual mengatakan, khudh hadhihi sil'ah, ambil barang ini. Bi asyrati naqdan. Dengan 10 dinar tunai. Wa akhudhuha minka bi 20 nasi'atan. Wa akhudhuha, dan aku ambil darimu 20 secara nasi'ah, nyicil. Nasi'ah ini juga istilah. Nyicil. Dengan 20 dinar. Wahia mas'alatul inah. Ini juga sama masalah apa? Inah, bai'ul inah juga. Cuma lebih apa? Wa hadha qawlu Ibnu Qayyim mu'allalan bidzalika. Ini pendapat Ibnu Qayyim bi anna syarta yutlaqu 'alal aqdi nafsihi. Karena syarat diitlakkan kepada akad itu sendiri, li'annahuma tasyarata, karena keduanya menetapkan syarat al-wafa, untuk apa? Wafanya ini. Sumpon gitu semua. Fa huwa masyrutun. Waradda tafsirul awal bi annahu ba'idun an maqsudil hadis. Pendapat kedua ini membantah pendapat yang pertama. Dia tafsir yang pertama kan minta izin gitu kan. Supaya dibersihan, kalau apa tadi? Ayam dibersihan gitu. Itu bukan makna 2 syarat katanya. Yang dimaksud 2 syarat di sini mirip dengan bai'ul inah tadi. Li'anna ishtirata manfa'atil ba'i bil ba'i in kana fasidan fasada syartu wa in kana sahihan fa ayyu farqin baina syartin aw syartain aw akthar. Kalau syarat tersebut tidak berdampak kepada
keabsahan dari jual beli, maka jual belinya tetap halal. Paham nggak? Yang tadi kayak itu ya, akadnya tetap dianggap apa? Jalan. Artinya syarat yang tadi itu diperbolehkan tetap. Makanya tafsiran para ulama di antara Ibnu Qayyim yang maksud syarat di situ bai'ul ina, riba lagi. Hadis ini dalil annahu la yajuzu lil insan an yarbah. Hadis ini dalil annahu la yajuzu lil insan an yarbah fi syai'in lam yaqbidhu. Menarik keuntungan dari sesuatu yang tidak dia kuasai, dia pegang, dia genggam. Wa huwa an yabi'a sil'ata al-mustarah, menjual barang ya. Qabla qabdhiha, sebelum barang itu dikuasai, dimiliki secara utuh. Minal ba'i, dari penjual. Wa yarbah fiha, tapi dia sudah untung, mendapatkan keuntungan. Wa dzalika li anna sil'ata qabla qabdhiha laysat min dimanil mushtari. Karena barang sebelum diterima ya, qabla qabdhiha laysat min domanil mushtari, bukan bagian dari apa? Doman, tanggungan siapa? Mushtari, ini pembeli. Wa innama hiya min domanil ba'i, karena hakikatnya masih berada di jaminan siapa? Penjual. Falau talafat min malihi, apabila rusak maka yang harus menanggung siapa? Penjual. Fa idza ba'aha, apabila dijual padahal belum dimiliki, dikuasai secara utuh, faqad rabiha fi sil'atin laisa 'alaihi domanuha. Dia sudah untung padahal barang yang rusak tadi jaminan kerusakannya oleh siapa? Pembeli. Dia mah sudah dapat untung, kan sudah dijual kembali tuh. Dia sudah dijual kembali nakdan secara tunai, sudah dapat keuntungan tuh. Padahal hakikat barang rusak. Kerusakan barang, selama itu barang belum dipegang, dikuasai secara utuh oleh pembeli yang kedua, atau penjual statusnya dijual lagi kan, maka dia tetap untung. Kerusakan tersebut justru dijamin oleh siapa? Produsen yang pertama. Bisa dipahami nggak? Ada dua, produsen, kemudian reseller atau apa sih? Reseller atau penjual. Paham nggak? Beli, barangnya belum sampai, tapi sudah dijual. Nakdan secara tunai. Udah dapat untung dia. Barangnya di tengah-tengah rusak. Ternyata. Barang yang rusak ini jaminan siapa? Harus ditanggung oleh siapa? Penjual atau produsen ini. Bukan ini. Tapi ini. Jelas ya? Dia mah sudah untung. Nah, praktek kayak gini nggak boleh. Itu yang gitu. Makanya syaratnya adalah barang tersebut harus apa? Harus begitu. Kalau ada kecacatan atau apa, berarti siapa yang bertanggung jawab? Dia, situ. Hah? Borong. Ya, ya, ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh produsen. Ya. وهذا معنى الحديث الآخر الخراج بالضمان ومعناه أن الفائدة التي تحصل في العين المبيعة مستحقة لمن تقع عنه. Ya, penjelasan secara rinci insyaallah taala datang di bahasan berikutnya bismillah wallahu taala alam. Saya bisa cukupkan dulu deh. Ya. Kita nanti di pertemuan berikutnya kita tambahkan poin ini. Ya, kemudian masuk di hukum bai al-urubun. Ini dropshipper masuk di sini. Bismillah. Hukmu bai'i al-urbun. Ya, borongan itu dan sebagainya. Insyaallah. Kita akan sama kaji. Baik, ini saja barangkali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.